Saya yang anehnya loh ya, kan kalau Google Google Map itu kan lagi nyari jalur ya kan, itu kan biasanya mereka kan bener-bener ngejalanin ya kan. Nah, gue bingung deh, masa alat Google Map itu ke arah yang sawah tadi loh, yang sampai saya ketutupan rumput itu loh. Halo, malam semuanya. Ketemu lagi di konten teman horor. Saya ngomong-ngomong nih lagi di dalam bus. Nih bersama anak saya lagi tidur. Sian deh. Selimutin dulu lah. Udah ntar masuk angin. Soalnya dingin banget dalam bus. Ya, dia nggak suka. Dia nggak suka terang-terang. Nih ada lampu nih. Ya udah. Jadi cerita malam hari ini atau siang hari atau pagi hari saat Anda mendengar, saya nggak tahu kapan Anda mendengar ya kan. Duh, saya lapar lagi. Jadi ceritanya gini, soal GPS atau map, Google Map itu bisa bikin kita kesasar dan mungkin bisa membahayakan kita juga kalau misalnya kita nggak cerdas menggunakannya. Jadi saya pernah punya cerita, saya pernah dibawa ke suatu kampung yang saya sampai merasa itu bukan kampung manusia deh. Aneh banget soalnya keadaannya itu masa jam jam 4 jam 3 setengah 4 tuh masa udah sepi banget tok. Itu udah nggak ada orang tapi rumah banyak gitu loh. Aneh banget. Jadi gini ceritanya, saya bandel sih emang. Saya bandel. Jadi ceritanya saya lagi di Bekasi, pengen pulang ke Bogor, arah Bogor. Nah, saya malas lewat tol karena udah berpikir udah pasti macet nih lewat tol. Ngantuk lagi. Saya nggak jadi lewat tol, saya lewat kampung. Saya pengen lewat jalur alternatif Cibubur. Nah, di jalan pakai maps dong, pakai Google Maps. Awalnya bebe aja, lagi jalan-jalan-jalan, terus tiba-tiba Google Map itu ngarahin saya ke kampung, lewat kampung. Awal sih adem-adem aja kan, masih jam 2 siang, jam 3 lah. Dari mulai jam 3 itu tuh udah tiba-tiba langsung kayak lagi lagi bawa mobil tiba-tiba hening gitu loh, hening banget. Kok aneh gitu ya, kok tadi banyak penduduk kok tiba-tiba jadi hening. Terus sampai di suatu ketika di suatu tempat saya masuk ke dalam pedesaan gitu, udah mulai aneh gitu soalnya GPS udah mulai error tapi tetap ngarahin gitu loh. Tapi kadang-kadang suka error, jadi saya harus perlu bertanya. Nah, makin sepi udah mulai aneh nih soalnya kan
peta ngarahin ke kanan, tapi saya nggak yakin ke kanan. Akhirnya saya mutusin untuk nekat ngetok pintu rumah orang. Jadi saya keluar dari mobil, saya ketok rumah orang, dan bener gitu dia bilang iya ke kanan pak, gitu lah, arahnya ke kanan. Oh ke kanan, tapi saya nggak yakin gitu loh. Saya ambil ke kanan, saya jadi oh ini peta bener. Awalnya sih saya merasa oke lah, bisa dipercayalah nih peta gitu loh. Tapi lama kelamaan sampai tiba di suatu ujung. Jadi itu kayak jalurnya itu kayak kebagi dua, tapi yang peta itu nyuruh ke kanan, yang notabene yang ke kanan itu jalur kayak jalur ke sawah gitu loh, kayak jalur apa ya, nggak ngerti gue, kayak tanah terus pinggir-pinggir rumput-rumput gitu loh, terus pinggir-pinggir rumput-rumput itu saya sawah-sawah persawah-sawahan gitu. Tapi yang kalau ke kiri jalannya itu aspal, tapi di peta biru-birunya tuh ke kanan gitu loh. Ya udahlah, saya ke kanan lagi, arah ke kanan. Lama kelamaan itu rumput-rumput yang tadi saya maksud di awal tadi itu makin lama makin tinggi rumputnya, sampai saya nyadar saya itu mobil yang saya bawa itu sampai ketutupan rumput. Baru gue di mana nih gitu loh, sampai sampai begitu. Dan terheran-heran ngapain gue sampai nurutin terus gitu loh. Ya pertama karena rasa penasaran, terus kedua kayak nggak ada rasa takut gitu loh. Tapi pas sampai mobil udah sampai ketutupan rumput baru saya nyadar. Nah udah nyadar gitu, pas udah nyadar barulah, wah ini nggak bisa gue terusin nih. Akhirnya saya berhenti, saya paksa mobil yang saya bawa itu mundur. Itu entah itu nabrak apa, brak brak brak, bodoh banget, bodoh amat lah pokoknya. Sampai akhirnya saya berhasil keluar lagi. Saya keluar, saya keluar dan ntar gue inget-inget, saya keluar dari jalan yang aneh itu, terus saya nekat ambil ke kiri. Yang peta itu nggak nyaranin saya, sampai peta itu sampai bilang putar balik. Udah akhirnya saya matiin tuh peta, udah ngaco gue bilang. Gara-gara saya ambil ke kiri itu, akhirnya saya bisa keluar dari kampung itu gitu loh. Kok tadi gue habis dari mana, sampai berpikir gitu loh. Akhirnya saya penasaran dong, saya turun dari mobil, saya nanya sama orang-orang. Di cerita saya itu, saya pas keluar dari perkampungan itu udah kayak normal gitu, kayak ada rumah yang rame gitu loh. Saya anggap itu udah bukan kampung lah, udah bisa dibilang ah apa ya, ya kampung rasa kota lah gitu lah. Saya turun, saya tanya gitu kan sama orang-orang di sekitar situ, soalnya udah rame. Pak, tadi itu di belakang saya itu nih, sampai merinding saya, itu saya lewatin perkampungan, terus ada bapak-bapak nyaranin saya lewat sini. Sampai akhirnya peta itu nunjuk bawa saya ke persawahan. Terus bapak-bapak yang saya tanya itu bilang, lah daerah sini nggak ada sawah dek, ini kan uh, Bekasi gitu, Bekasi tapi udah Cibubur gitu. Ini kan Bekasi, mana ada sawah di sini dek. Lah gue mikir, lah iya juga ya, terus tadi sawah sawah siapa dong? Ya udahlah ya. Cerita yang bisa kalian petik di sini adalah, yang pertama adalah Google Maps itu bukan benar-benar jadi petunjuk, dan apa ya, nggak bisa diikutin dengan sempurna juga gitu loh. Kalian ada tekniknya sih cara membaca peta di Google Map itu.
Pokoknya ikutin aja jalur yang gede gitu, nggak usah ikutin jalur yang kecil. Pertama itu sih. Terus kedua, saya yang anehnya lo ya, kan kalau Google Google Map itu kan lagi nyari jalur ya kan, itu kan biasanya mereka kan bener-bener ngejalanin ya kan. Nah, gue bingung deh, masa alat Google Map itu ke arah yang sawah tadi loh, yang sampai saya ketutupan rumput itu loh. Itu bener-bener bikin saya terheran-heran. Emang bisa mobil bisa lewat situ loh? Gimana coba kalian mikir deh, kok bisa gitu loh? Alat Google Map ngarahin saya ke situ kan, berarti kan dia udah pernah lewatin jalan itu loh. Dan kalau misalkan saya terus lewatin persawahan tadi itu, saya nyampe mana saya juga nggak ngerti gitu loh. Ya, intinya teknologi emang semakin canggih, tapi jangan sampai kita terpedaya dengan bantuan Google Map itu. Emang bagus sih Google Map, banyak yang bisa dibantu oleh dia, tapi nggak selamanya. Kalau misalkan kita lagi di desa, di perkampungan, itu bisa dipercaya tuh Google Map. Bener-bener nggak bisa dipercaya tuh Google. Bener deh, percaya deh. Kadang kita juga harus perlu berdoa dulu sebelum perjalanan, atau saat masuk ke suatu daerah. Pastiin dulu ini benar-benar bisa dimasukin ke daerah ini. Pastiin dulu. Kalau misalkan kalian harus putar balik, mending putar balik deh. Kalau udah banyak kejadian, kalian tuh masuk ke dunia lain tuh doang. Ngeri kan? Ya udah gitu aja cerita teman horor kali ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan uh, tetap gua cerita harus punya pesan, yaitu kalian tuh pakai Google Map itu bisa membawa kalian, tergantung kalian yang mau makainya. Kalian bisa kalau dengan bijak kalian bisa sampai dengan selamat, kalau dengan tidak bijak kalian bisa nggak tahu sampai kemana. Kita aja ya, sampai jumpa ya.